Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya. Perkenalkan saya Alif Montratrimusi dengan ID Magang IT 062. Di sini saya akan menyampaikan review jurnal dengan judul Antimicrobial Peptide for Combating Drug-Resistant Bacterial Infection. Di mana di sini nanti akan terdapat 8 subtopik utama. Yang pertama terkait dengan introduction atau pendahuluan. Jadi bakteri antimicrobial resistant atau AMR merupakan ketidakpekaan bakteri terhadap antibiotik, yang merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat pada abad ini. Yang mana pada tahun 2050 nanti diperkirakan AMR dapat lebih mematikan dibandingkan kanker karena dapat menembus sejumlah 10 juta orang per tahunnya. Karena resistensi obat tersebut, maka pencegahan dan juga pengobatan itu menjadi hal yang penting untuk dicari. Meskipun antibiotik dulu itu dapat mengobati sebagian besar infeksi bakteri, namun munculnya AMR ini dapat melemahkan efektivitas dari antibiotik tersebut. Oleh karena itu penting untuk dicari alternatif lain penanganannya. Di mana di sini ada antimicrobial peptides atau AMP yang dapat menjadi alternatif untuk menangani AMR. Ya, itu dikarenakan AMP itu dapat melawan infeksi bakteri AMR, menghancurkan membran bakteri, menyebabkan kematian sel, dan berperan dalam sistem imun inang, serta memiliki banyak target sehingga dapat digunakan dalam pengobatan infeksi patogen, penyembuhan luka, dan kanker. Serta dapat menjadi potensi dalam mengganti antibiotik di masa depan. Kemudian, subtopik yang selanjutnya terkait dengan generating of drug resistance in bacteria, di mana secara umum resistensi obat pada bakteri itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu resistensi inheren dan juga resistensi yang didapat, di mana resistensi inheren merupakan ketidakpekaan atau resistensi bakteri terhadap antibiotik tertentu dan biasanya itu berasal dari gen kromosom. Sementara resistensi yang didapat itu terjadi karena bakterinya mengubah jalur metabolisnya sehingga tidak bisa dimasuki oleh antibiotik. Dan akibatnya itu terjadi mutasi gen. Jadi bakteri dalam resistensinya itu terjadi melalui beberapa mekanisme. Yang pertama dengan memproduksi enzim yang menginaktivasi antibiotik. Itu dengan menghasilkan yang pertama ada enzim beta-laktamase, di mana semua antibiotik beta-laktam itu akan memiliki cincin beta-laktam yang nanti dapat mengikat protein pengikat penisilin atau PPB, yang mana itu dapat menghambat sintesis bakteri di sel. Namun, beta-laktamase yang diproduksi bakteri tersebut itu dapat membuka cincin beta-laktam dari antibiotik sehingga menyebabkan inaktivasi obat atau antibiotik tersebut. Contohnya itu pada enzim metal beta-laktamase 1 atau NBM1. Kemudian yang kedua ada extended spectrum beta-lactamases atau SBLS, di mana SBLS ini dapat menginaktivasi cefalosporin pada spektrum yang sempit maupun sangat luas, dapat menginaktivasi antibiotik monosistik dan juga penisilin antibasil gram negatif. SBLS sendiri itu merupakan hasil mutasi gen beta-laktamase yang dimediasi oleh transgrid. Kemudian yang ketiga dengan memproduksi enzim yang memodifikasi aminoglikosida, di mana bakteri memproduksi enzim modifikasi aminoglikosida ini dengan dimediasi oleh plasmid, seperti acetyltransferase atau AAC, fosfotransferase atau APH, dan nukleosida transferase atau ANT, yang mana selanjutnya akan membuat aminoglikosida kehilangan aktivitas antibakteri ini. Kemudian mekanisme yang keduanya yaitu dengan mengubah situs target aksi obat. Yang pertama dengan melakukan perubahan pada penicillin binding proteinnya atau PBP, di mana mutasi pada PBP ini dapat mengurangi afinitas terhadap antibiotik beta-laktam sehingga menyebabkan resistensi. Seperti contohnya pada MRSA atau Staphylococcus aureus yang resisten terhadap methicillin. Kemudian yang kedua ada perubahan terhadap topoisomerase dan ANA, mana
Quinolone itu dapat menghambat sintesis DNA dengan menghambat topoisomerase DNA. Yang selanjutnya, mutasi pada gen topoisomerase tersebut dapat mengurangi afinitas antara obat dan juga kompleks enzim DNA sehingga nanti akhirnya menyebabkan resistensi. Kemudian mekanisme yang ketiga itu dengan perubahan dinding sel atau penghalang permeabilitas membran luar. Jadi bakteri dapat melawan efek antibakteri dan menggunakan barrier dinding sel atau mengubah permeabilitas membrannya sehingga antibiotik tersebut tidak dapat masuk ke dalamnya. Ini terutama terjadi pada bakteri gram negatif yang memiliki penghalang membran luar dan juga pompa efflux. Kemudian yang keempat, ini dengan mekanisme pompa efflux aktif antibiotik. Jadi bakteri multiresisten itu dapat melakukan obat dari dalam selnya melalui pompa efflux dengan menggunakan energi. Jenis pompa efflux sendiri ada ATP binding acid transport, major vasovator superfamily, small multiduct resistant, multiduct and toxic compound extraction, dan resistant nodulation division. Nah, contoh dari sistem efflux ini ada ACRA-B-Tolsi pada E. coli dan juga sistem MAX-A-B-OPRM pada Pseudomonas aeruginosa. Kemudian ini adalah representasi skematis dari mekanisme resistensi pada resistensi obat pada bakteri, di mana di sini dapat dilihat bahwa terdapat nomor 1, di mana bakteri itu menghasilkan enzim penaktifan yang menyebabkan inaktivasi dari antibiotik yang masuk ke dalam sel. Kemudian yang kedua ini ada struktur tempat targetnya ini berubah sehingga obatnya itu tidak dapat bekerja karena tidak terbentuk kompleks. Kemudian yang ketiga, ini ada bakteri itu menggunakan efek antibakteri dengan mengubah permeabilitas membrannya sehingga mencegah antibiotiknya itu masuk ke dalam selnya. Kemudian yang keempat, ini bakteri menggunakan efflux pump atau pompa efflux sehingga melakukan obat yang ada di dalamnya dan menyebabkan resistensi. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan topic structure and classification of M. Di mana jadi berdasarkan ada tidaknya komponen struktur sebenar utama yaitu alpha helix dan juga beta sheet, AMS itu biasanya bisa ditentukan terhadap 5 struktur ini. Yang pertama adalah struktur alpha helix, dimana umumnya terdiri atas 12 sampai 40 residu asam amino yang kaya akan residu alanin, leusin, dan juga lisin, yang mana itu merupakan residu yang dapat menstabilkan struktur helixnya. Contohnya itu ada magainin 2 dari famili peptida dengan aktivitas antibiotik itu luas yang diisolasi dari kulit Xenopus levis. Kemudian yang kedua ada struktur beta sheet, yang mana kalau EMS dari family beta ini memiliki strand itu satu pasang 2 beta strand, yang mana kelompok ini tuh stabil secara struktural karena hampir semuanya mengandung residu stein yang membentuk 1 atau 2 lebih ikatan disulfida. Contohnya itu ada lactoferrin sapi dan juga defensin manusia. Kemudian ada struktur alpha helix dan beta sheet, di mana EMS ini tuh mengandung elemen alpha helix dan juga beta sheet yang ditemukan tidak hanya pada manusia sama mammal, tapi juga ditemukan di invertebrata juga tanaman. Kemudian klasifikasi ini tuh seringnya didasarkan pada pengaturan 3 hingga 5 ikatan disulfida seperti pada superfamili Cis-Defensin. Kemudian yang keempat ada struktur tanpa alpha helix dan juga beta sheet, di mana beberapa EMS itu tidak menghadapi struktur 3D spesifik, baik pada larutan maupun saat interaksi dengan membran, sehingga disebut juga sebagai struktur linear panjang.
Peptida ini tuh umumnya kaya akan asam amino seperti glisin, prolin, triptofan, dan juga histidin. Kemudian yang terakhir ada EMS dengan topologi kompleks, di mana ini merupakan usulan baru ya, yaitu berupa EMS dengan topologi siklik dan kompleks. Peptida ini tidak mengadopsi struktur linear, tetapi dengan topologi siklik yaitu head to tail dan juga head to side chain, di mana untuk menstabilkan strukturnya sebagai EMS itu mengandung ikatan disulfida atau jembatan tirat. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan subtopik synthesis of EMS. Jadi secara umum itu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu sintesis ribosomal EMS, sintesis non-ribosomal EMS, dan juga sintesis kimia EMS. Di mana pada sintesis ribosomal EMS itu adalah proses dasar dari sintesis peptida dan juga protein. Di mana EMS yang disintesis oleh ribosom ini biasanya berasal dari urutan peptida prekursor melalui proses yang memerlukan setidaknya satu proteolytik aktif. Di mana enzim proteolytik ini memiliki peran dalam menghasilkan peptida dengan panjang yang berbeda, serta sifat antimikroba dan juga imodulator yang berbeda juga. Kemudian yang kedua ada sintesis non-ribosomal EMS, di mana pada sintesis non-ribosomal EMS ini disintesis dengan cara partisipasi non-ribosomal peptida sintase dengan tanpa bantuan ribosom dan juga mRNA. EMS jenis ini tuh sering digunakan pada obat antibakteri sistemik maupun lokal, serta memiliki aplikasi anti tumor dan juga anti jamur. Kemudian yang terakhir ada sintesis kimia EMS, di mana ini kalau penuaan dulu itu kan isolasi dari sumber alam itu sering ditentukan dalam jumlah yang besar, dan juga untuk mengekstraknya itu sedikit berbeda murni. Sementara saat ini tuh EMS bisa diperoleh dengan skala yang besar secara lebih mudah melalui sintesis kimia, yaitu dengan dua cara, yaitu sintesis peptida fase padat atau SPSS. Kemudian di mana di SPSS itu melibatkan pelekatan asam amino ke pembawa padat kompleks sehingga mengklaim perpanjangan rantai peptida dengan hasil kemurnian yang tinggi. Kemudian ada sintesis dengan bantuan microwave. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi juga bisa digunakan dengan microwave, yaitu di mana sintesis dengan cara ini itu dapat mengurangi waktu reaksi dan juga dapat meningkatkan kemurnian dari peptida tersebut. Kemudian yang subtopik selanjutnya yaitu mekanisme dari EMS. Jadi ini adalah overview mekanisme dari EMS, di mana yang A ini bisa dilihat bahwa terdapat perbedaan mekanisme pemecahan membran sel pada bakteri gram positif dan juga negatif. Kemudian pada gambar B itu bisa dilihat bahwa ada 4 hipotesis terkait pemecahan membran. Itu ada yang pertama ada Carpet model, yang kedua itu ada Bucket model, yang ketiga ada Annular Hall model, dan yang keempat ini ada Aggregation model. Kemudian yang C ini ada proses fisiologis dan target AM pada bakteri yang resisten terhadap obat, di mana pada yang nomor 1 itu adanya proses fisiologis DNA seperti respon DNA, transkripsi, dan juga replikasi. Kemudian yang kedua ada sintesis dan juga metabolisme yang berhubungan dengan RNA. Dan yang ketiga itu ada biosintesis dan juga proses pelipatan protein dan regulasi aktivase protease. Kemudian yang keempat ini ada menargetkan membran luar dan bekerja pada peptidoglikan di dinding sel biologis. Kemudian yang kelima itu ada mempengaruhi proses pembelahan dari bakteri itu sendiri. Kemudian untuk secara lebih detail mekanismenya itu ada beberapa. Yang pertama ada mekanisme permeasi biofilm, di mana EMS ini kan memiliki muatan kationik dan juga residu hidrofobik yang berinteraksi dengan membran sitoplasma bakteri sehingga melakukan permeasi biofilm melalui ikatan elektrostatis, kelompok hidrofobik, dan juga transmisi selektif membran. Yang mana itu nantinya dapat menghancurkan biofilm sehingga menyebabkan infeksi kronis dan juga meningkatnya efektivitas EMS dibandingkan antibiotik yang terhambat oleh struktur polisakarida biofilm.
Kemudian yang kedua itu dengan mekanisme resensitisasi, di mana EMS itu dapat mengembalikan sensitivitas bakteri resisten seperti FRSA terhadap antibiotik konvensional dengan meningkatkan permeabilitas membran bakteri, sehingga menginginkan antibiotik tersebut mencapai targetnya. Kemudian yang ketiga ada fungsi bakteriostatik intraseluler, di mana EMS itu dapat mengganggu berbagai proses fisiologis sel bakteri seperti sintesis DNA, protein, dan juga aktivitas enzim. Contohnya tuh pada peptida yang mengandung tripsin itu dapat mengikat DNA genomik ya, sehingga menyebabkan struktur helix itu menjadi longgar dan menunjukkan aktivitas antibakterinya. Kemudian yang keempat itu ada regulasi aktivitas imun, di mana EMS itu dapat menetapkan endotoksin seluler dan juga meningkatkan imunitas. Contohnya itu pada faulicidin yang melindungi tikus dari infeksi MRSA dengan stimulasi imun bawaan dan juga adaptif imun. Kemudian yang kelima, ini ada inhibisi biofilm. EMS itu dapat menghambat pembentukan biofilm dengan mengubah morfologi sel bebas dan menghasilkan korum sensi, yang mana peran penting dalam infeksi yang disebabkan oleh bakteri seperti MDR-PA. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan current advance in EMS, di mana kemajuan terkini dalam penggunaan EMS itu terbagi menjadi dua bagian utama. Ada selama proses penelitian dan pengembangan dan juga serta saat sudah digunakan seperti itu. Yang pertama itu ada EMS yang terbukti memiliki efek terapeutik pada bakteri yang resisten obat. Yang pertama itu bisa dilihat dari resistensi infeksi MRSA, di mana MRSA kan tetap kali muncul itu sekitar 60 tahun yang lalu. Dan sejak itu menyebar dengan cepat di seluruh dunia dan ditemukan beberapa EMS yang dapat untuk menanganinya. Yang pertama itu ada CBFK16 yang EMS mirip dengan enterotoxin, merupakan varian dari BF30 yang ditemukan pada ular golden ring snake. Kemudian CBFK16 ini terdiri atas 30 asam amino dan memiliki aktivitas antibakteri yang luas serta sitotoksitas yang rendah. Dan ini terbukti dapat membunuh MRSA. Nah, selain itu ada IBAMP4 yang merupakan pertahanan tumbuhan yang diekstraksi dari biji impatiens dan memiliki aktivitas bakterisida yang signifikan, terutama terhadap gram positif dan juga gram negatif. Dan berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa IBAMP4 ini dapat menghasilkan biofilm MRSA dan memiliki kemampuan terapi yang signifikan. Kemudian yang selanjutnya ada resistensi infeksi bakteri MDR atau multidrug resisten yang merujuk pada perkembangan resistensi terhadap beberapa antimikroba yang umum digunakan. Kemudian contohnya itu ada pada pseudin 2 atau PCT2, yaitu merupakan sebuah M dengan 24 asam amino yang diisolasi dari kulit katak dan memiliki aktivitas penghambatan pertumbuhan yang kuat terhadap bakteri gram negatif. PCT2 ini menunjukkan efek penghambatan yang signifikan terhadap pembentukan biofilm E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan tren MDR mereka. Kemudian ada WLBU2 yang mana merupakan peptida kationic yang direkayasa dengan 24 asam amino, termasuk 13-nya itu ada arginine yang memiliki aktivitas antibakteri yang kuat pada biofilm MDR Acinetobacter baumannii dan juga Klebsiella pneumoniae. Kemudian yang selanjutnya ada zat Y4 yang stabil di dalam tubuh, di mana ini menunjukkan aktivitas yang baik terhadap strain standar dan strain klinis MDR Pseudomonas aeruginosa dan juga Acinetobacter baumannii, di mana zat Y4 ini memiliki stabilitas plasma tinggi dan resistensi obat yang rendah, serta dapat menembus membran bakteri untuk mengeliminasi bakteri. Di mana berdasarkan penelitian, pemberian zat-4 ini pada infeksi septicemia tifus itu dapat mengurangi kerentanan terhadap infeksi paru-paru. Kemudian ada AMPR11 yang berasal dari kanal mitokondria yang efektif melawan banyak strain MDR klinis.
Kemudian ada resistensi infeksi SK, di mana SK merupakan akronim dari berbagai nama bakteri yang resisten terhadap obat yang umum ditemukan di rumah sakit. Di mana contohnya itu ada SAP148 merupakan peptida sintetis dari struktur cathepsidin manusia yang efektif dalam melawan patogen escape dan strain resistant colistin. Kemudian ada ISIS-19 merupakan peptida sintetis dari manusia dari thromboxane 1 yang efektif melawan strain MDR escape dalam plasma manusia. Kemudian yang kedua itu bagian kedua ada EMS yang disetujui untuk aplikasi kimia. Itu ada polymyxin B merupakan M yang diproduk oleh Bacillus polymyxima yang memiliki aktivitas bakterisida cepat terhadap bakteri gram negatif yang resisten obat seperti Pseudomonas aeruginosa, dan sekarang itu digunakan untuk infeksi MDR, kebanyakan untuk bakteri gram negatif secara intravena. Kemudian ada vancomycin, yang mana antibiotik glycopeptida tricyclis yang diisolasi tahun 1957 dari Mycobacterium avium orientalis, di mana antibiotik ini itu efektif dalam menghambat pembentukan dinding sel dan paling efektif melawan bakteri gram positif. Ini digunakan sebagai agen lini pertama ya dalam pengobatan infeksi MRSA, termasuk bakterinya endokarditis, pneumonia, selulitis, dan juga osteomyelitis. Kemudian yang selanjutnya yaitu banyak dipelajari, namun dalam penggunaannya itu dibatasi, pengaturnya itu dibatasi karena beberapa kendala yang pendek. Sementara untuk aplikasi topikal, EMS ini mudah hancur akibat lingkungan dan juga faktor luar. Dan sementara untuk pemberian secara sistemik, EMS ini cepat terdegradasi di darah dan memiliki kliensi hati dan ginjal yang tinggi, serta resisten terhadap konsumsi garam fisiologis, sehingga itu membatasi efektivitasnya. Kemudian yang kedua ini ada akibat aktivitas antibakteri yang lemah ya. Jadi EMS ini sering menunjukkan aktivitas in vitro yang kuat, tapi saat digunakan in vivo itu ternyata uh, aktivitasnya itu lemah akibat adanya protease dan juga perubahan pH. Contohnya itu ada omiganan yang tidak efektif dalam memperbaiki gejala klinis pada pasien maupun aktif melawan SA atau Staphylococcus aureus. Kemudian yang ketiga karena toksisitasnya. Jadi EMS itu dapat menyebabkan toksisitas terutama jika diberikan dalam dosis yang tinggi. Mana peptida membran aktif seperti metikin dan juga nalitin itu bersifat hemolitik dan juga sitotoksik, yang mana nantinya jika terlalu banyak dapat menyebabkan hemolisis. Kemudian yang keempat ini adanya evolusi resistensi terhadap EMS, di mana bakteri itu dapat mengembangkan resistensi terhadap EMS juga. Contohnya itu pada Staphylococcus aureus yang diinduksi protease spesifik untuk resistensi terhadap Domsidin ya, atau bakteri gram negatif yang memodifikasi lipopolisaccharidea mereka. Kemudian berdasarkan penelitian itu menunjukkan bahwa herbs ini itu kurang efektif. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada masalah ekonomi dalam penelitian EMS, di mana dalam penelitian di Bangladesh itu sering gagal karena waktu verifikasi eksperimen yang panjang dan juga uji klinis yang mahal. Kemudian yang topik yang terakhir yaitu tentang terus method and strategies on the development AMS. Itu ada tiga strategis dan juga metode. Itu ada M dengan nanoteknologi, di mana manfaatan nanopartikel atau MP untuk mengantarkan AMP itu dapat meningkatkan stabilitas dan efikasi AMP serta mengurangi toksisitasnya. Di mana NP ini berperan dalam menyediakan permukaan besar untuk absorpsi M dan mencegah agresi EMS. Pemaparannya mungkin bisa dicukupkan Kak, karena kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin tinggal slide ini saja. Oke, baik Kak. Ya, terima kasih atas remindernya.
Kemudian saya lanjutkan yang kedua ada M dikomunikasikan dengan antibiotik, di mana melakukan M dengan antibiotik itu dapat mengatasi resistensi antibiotik, meningkatkan efek bunuh bakteri, dan mengurangi toksitas serta efek samping. Dan yang terakhir itu mengubah struktur asam amino dan M, di mana mengganti asam amino untuk mengurangi toksitas dan meningkatkan selektivitas M, di mana penggunaan asam amino dan alami itu dapat meningkatkan resistensi proteolytik dan juga aktivitas antimikroba. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali kepada atas pemaparannya yang luar biasa. Nah, jadi teman-teman, Kak Alif ini jurnalnya membahas tentang penggunaan antimicrobial peptides untuk melawan resistensi antibiotik pada bakteri. Nah, silakan kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan atau mungkin tanggapan terkait untuk jurnal sudah saya share di chat, dapat diaksesnya di sana. Dan kemudian di sini adalah forum terbuka, silakan kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan maupun tanggapan. Oke, mungkin saya mengawali dulu ya, Alif. Nah, jadi saya izin bertanya, Kak. Di jurnalnya itu tadi kan disebutkan secara sekilas tentang antimicrobial resistance. Nah, itu dia katanya tuh lebih berbahaya dari kanker. Di sana apakah ada penjelasannya, Kak? Kenapa kasus resistensi antimikroba ini dia lebih bahaya dari kanker gitu? Maksudnya kan kita mungkin tahu ya kanker itu bahaya. Tapi kenapa kok resistensi antimikroba ini lebih apa namanya bahaya daripada kanker ya, Kak? Kemudian saya izin tanya juga yang kedua, sebetulnya AMP ini pasti Kak, apakah dia itu obat atau suatu senyawa atau suatu modifikasi genetika atau apa? Dari saya itu Kak. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya akan menjawab terkait dengan pertanyaan yang kedua yaitu, jadi AMP itu uh, belum merupakan obat seperti itu ya, itu masih merupakan protein gitu. Jadi ini tuh adalah sebuah antimicrobial peptide. Jadi sesuai dengan namanya itu tuh peptida, yang dimana ini tuh jika peptida tersebut didocking seperti itu dengan bakteri, dengan membran bakteri itu memungkinkan bakteri itu lisis. Dengan kata lain, ini adalah alternatif untuk menangani dari antibiotik yang resisten terhadap uh, untuk menangani ya bakteri yang resisten terhadap antibiotik begitu. Jadi jadi AMP sendiri itu belum menjadi obat seperti itu ya, tapi masih sebuah struktur yang masih diuji. Kemudian kalau sudah teruji seperti itu baru mungkin dilakukan untuk lebih lanjutnya yaitu dibuat mungkin obat segala macam atau dibuat campurannya seperti itu. Kemudian untuk yang pertanyaan pertama terkait dengan kenapa resistensi terhadap obat ini itu lebih berbahaya seperti itu dibandingkan uh, kanker gitu ya. Karena kalau sebenarnya pengetahuan saya adalah dimana kalau bakteri itu kan banyak dan ada di mana-mana seperti itu. Dan jika seorang terpapar bakteri, seorang kan lebih memungkinkan terpapar bakteri seperti itu dibandingkan kanker gitu. Jadi kayak uh, intensitas untuk terkena bakteri dibandingkan untuk terkena kanker itu tinggi dari intensitas terkena bakteri. Yang mana jika itu kan sesuai dengan perkiraan sekitar tahun 2050. Oke, ya baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya mohon maaf karena ada kendala teknis. Tadi keluar sebentar dari Zoom. Jadi izin melanjutkan terkait dengan pertanyaan yang
pertama ya. Jadi kenapa sih kenapa sih anti beta ini yang resisten terhadap antibiotik ini lebih berbahaya dibandingkan kanker seperti itu? Karena kalau banyak pengetahuan saya, jadi kalau intensitas terkena bakteri itu kan lebih besar dibandingkan kita terkena kanker seperti itu. Jadi jika pada tahun 2050 mungkin, dan saat ini tuh sudah banyak antibiotik yang ternyata tidak bisa memberikan efek yang baik gitu saat diberikan kita. Tapi kalau kita tidak segera melakukan penelitian terkait alternatif lain, itu mungkin nantinya jadinya antibiotik yang diberikan itu tidak bisa untuk menyembuhkan seperti itu. Jadi itu bisa menyebabkan kematian seperti itu lebih tinggi dibanding kanker. Kalau mungkin kanker kan sudah ada uh, alternatif penyembuhannya yang cukup stabil gitu. Sementara kalau di antibiotik untuk menyembuhkan akibat penyakit infeksi ini, itu bakterinya itu seperti lebih cepat untuk mengalami resisten terhadap sesuatu seperti itu. Jadi kayak perlu memang selalu dikembangkan supaya bakteri tersebut itu bisa dilisiskan oleh antibiotik yang diberikan. Gitu. Apakah sudah menjawab ya? Sangat menjawab sekali Kak Alif. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Ini selanjutnya dari Kak Erlin Raisen. Silakan Kak Erlin untuk memberikan pertanyaannya. Maaf, Kak Erlin masih mute. Ya, terima kasih Kak Alif untuk topik yang sangat menarik ini untuk antimicrobial peptides ini. Mungkin saya ingin ada pertanyaan dan juga ingin menanggapi pertanyaan yang ditanyakan oleh Kak Ilham yang pertanyaan terakhir itu yang tentang apakah ini adalah AMP ini apakah adalah peptide gene atau apa atau dan bentuk molekul yang seperti apa itu. Kalau menurut yang saya baca dari jurnal yang di share tadi, karena dia adalah sebuah peptide, jadi yang bisa kita mengertikan itu adalah dia adalah short chain gitu. Jadi protein yang kecil dan yang lebih pendek sequence-nya dibanding protein biasa yang lebih kompleks. Jadi kalau kita lihat di jurnal juga dia ada beberapa cara untuk sintesis dan salah satunya adalah ada ribosomal dan non ribosomal sintesis. Jadi yang bisa diartikan bahwa mungkin dengan teknologi sekarang yang ada peptide ini bisa disintesis dengan menentukan sequence amino acid yang ingin kita desain gitu kan, seperti primer di DNA dan juga RNA gitu. Dan jadinya di mana bisa digunakan dengan menggunakan teknologi protein atau proteomics yang ada gitu. Dan untuk pertanyaan saya kepada Kak Alif itu saya ingin bertanya Kak dari topik yang Kakak paparkan, terdengar seperti AMP ini memiliki potensi yang bisa dikombinasikan gitu ya dengan antibiotik konvensional yang ada untuk mengkombat MDR multi drug resistant itu. Jadi menurut Kak Alif, apakah MP ini akan memiliki potensi yang besar untuk melawan antibakteri resistant ini? Jika iya, bagaimana potensinya dan mungkin untuk riset bioinformatics research-nya seperti apa? Karena dari pengertian saya yang saya baca dari jurnal itu ada dua drugs yang tadi Kak Alif paparkan itu ada polymyxin B dan vancomycin. Sepengetahuan saya vancomycin itu sudah ada resistance-nya, jadi udah ada VRSA. Jika yang kita tahu methicillin itu methicillin resistant itu MRSA, dari antimicrobial peptide sendiri juga sudah di-develop VRSA yang dimana sudah ada evolusinya untuk resisten terhadap bakteri. Jadi apakah si antimicrobial peptide ini hanya sebagai alternatif atau mungkin bisa
menjadi obat yang memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan obat yang antibiotik yang sudah ada. Begitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Erlin atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya AMP ini memiliki potensi yang sangat besar begitu ya untuk menangani MDR sendiri. Hal itu dikarenakan karena AMP ini kan memiliki mekanisme kerja yang unik gitu ya. Jadi ini tuh dapat kayak misalkan membuat pompa evlog seperti itu. Itu kan sehingga dapat mempercepat untuk bakterinya itu lisis seperti itu. Kemudian dikaitkan dengan tadi antibiotik yang digabung dengan konvensional, antibiotik konvensional itu bisa, sehingga itu bisa memperkuat gitu untuk efeknya. Kemudian terkait dengan tadi yang polimisin atau yang antibiotik tadi yang sudah, AMP tadi yang sudah ada resistensinya, kalau saya sendiri mungkin itu kan jurnal 2023 ya, mungkin memang ada resistensi baru seperti itu. Jadi kalau di tahun 2023 menurut jurnal itu memang belum, tapi mungkin saat ini sudah ada revisi terbaru memang sudah seperti itu. Gitu, apa sudah menjawab ya Kak? Iya, iya Kak Alif. Mungkin challenge-nya itu yang seperti tadi yang dibilang toxicity dan stabilitas si peptide ini. Karena kan peptide ini sejenis protein amino acid. Jadi dibandingkan antibiotik lain yang mungkin drug itu mungkin challenge yang harus ditelusuri lagi gitu kayak. Terima kasih untuk jawabannya Kak Alif. Baik, diskusi yang luar biasa ya teman-teman dari Kak Erlin dan juga Kak Alif. Oke, terima kasih sekali atas kesempatannya pada Kak Alif, atas pemaparan juga. Kemudian mari kita lanjutkan ke sesi kedua. Untuk sesi kedua ini akan disampaikan oleh Kak Vika Zulfiani. Pada Kak Vika Zulfiani, waktu dan layar dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya dan minta tolong untuk panitia mohon untuk di-share screen kan terkait dengan materinya. Baik, terima kasih Kak Ilham. Sebelumnya teman-teman perkenalkan nama saya Vika Zulfiani dan sore hari ini aku akan bahas mengenai studi penggunaan VOS Viewer di mana di sini akan membahas mengenai metode untuk pembuatan bibliometrik. Dan mungkin dari teman-teman sendiri udah beberapa ada yang tahu ya tentang bibliometrik itu apa. Dan untuk bibliometrik sendiri itu sebenarnya merupakan seperti rangkuman gitu ya, atau rekap dari publikasi jurnal-jurnal dalam rentang waktu tertentu yang mana untuk publikasi itu sendiri nantinya itu akan dibuat satu manuskrip tersendiri yang di dalamnya itu nanti akan membahas terkait dengan tren jurnal dari tiap tahunnya seperti apa dan membahas mengenai topik apa saja dan di situ nanti akan disajikan pula beberapa keterkaitan antara eh, variabel-variabel tertentu yang terdapat pada jurnal. Contohnya apa? Contohnya itu nama negara, autor, lalu distribusi penelitiannya, topik penelitiannya mengenai apa, dan untuk judul-judulnya sendiri nantinya itu bisa dikaitkan gitu antara satu jurnal dengan jurnal lainnya itu apakah dalam satu tahun atau dalam rentang waktu tahun tertentu itu penelitian mengenai suatu topik tertentu itu banyak dilakukan atau berkurang trennya atau naik trennya. Nah, dari situ nanti akan dibahas di bibliometri seperti itu. Mohon maaf, Kak Ilham, apakah ada kendala? Oke. Ini saya coba share screen ulang ya, Kak.
Baik, Kak. Terima kasih. Boleh minta tolong yang slide pertama. Bisa di next, Kak. Nah, jadi seperti yang ada pada slide bahwa bibliometrik itu merupakan sebuah analisis statistik data publikasi untuk pemetaan tren penelitian dan juga kolaborasi pengembangan riset yang mana tujuannya itu untuk membantu penelitian di masa yang akan datang. Nah, latar belakang dari munculnya bibliometrik sendiri itu apa? Itu adalah karena adanya keinginan dari para peneliti untuk melakukan pengumpulan data dengan cara yang cepat dan juga murah. Seperti itu. Kemudian untuk eksplorasi publikasi sendiri itu dapat dilakukan dengan tujuan untuk merefleksikan atau meninjau ulang dari sejarah berbagai jurnal mengenai topik tertentu dengan tren jumlah tinjauan literatur itu nantinya akan diketahui dan dilihat, bisa divisualisasikan juga dengan software tertentu. Salah satunya ini adalah software yang akan saya bahas di pertemuan kali ini, yaitu mengenai VOS Viewer, yang mana database-nya sendiri itu diambil dari Scopus dan bisa juga diambil dari database jurnal-jurnal lain seperti itu. Nah, untuk yang ada di gambar ini itu merupakan contoh dari rentang waktu dari 1883 sampai 2024, yang mana kalau di sini bisa dilihat langsung dari jurnal Scopusnya ya. Jadi ketika kita melakukan input keyword tertentu dalam jurnal Scopus itu, nantinya akan langsung ditampilkan trennya, tren dari tahun ke tahunnya. Penelitiannya itu apakah meningkat atau menurun, seperti itu. Next. Nah, kemudian untuk VOS Viewer sendiri apa? Jadi VOS Viewer itu merupakan sebuah perangkat lunak yang mana memiliki fungsi untuk memvisualisasikan hubungan bibliometrik antara berbagai variabel. Dan perangkat ini juga digunakan untuk eksplorasi riset. Karena apa? Karena dapat menyajikan informasi terkait dengan key paper, key author, key countries, key journal, dan sebagainya. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, kemudian untuk VOS Viewer sendiri juga dapat membuat peta atau map mengenai pengetahuan di bidang ilmiah tertentu dengan mengidentifikasi publikasi penting berdasarkan kata kunci tertentu. Seperti itu. Next. Kemudian dari jurnal yang saya review, ini terdapat grafik mengenai peningkatan publikasi penggunaan VOS Viewer, yang mana dari tahun 2017 sampai tahun 2021 itu meningkat drastis kurvanya. Dan untuk VOS Viewer sendiri itu pertama kali dikembangkan oleh peneliti Sains Tometric and Waldman pada tahun 2010, yang mana bertujuan untuk mengetahui variabel antar topik penelitian yang terbanyak dan terendah dengan memanfaatkan database tertentu seperti Web of Science, Scopus, dan PubMed. Next. Kemudian untuk potensi pemanfaatan VOS Viewer sendiri itu bertujuan untuk mengevaluasi tren publikasi ya. Jadi untuk tampilannya, tampilan hasil visualisasinya itu contohnya seperti yang di slide ini. Dan untuk potensi VOS Viewer sendiri itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu mudah digunakan untuk pengguna baru dengan tujuan untuk menavigasi dan menjelajahi data publikasi. Kemudian biaya eksplorasi yang dapat berkurang karena untuk penggunaan alat ini itu tidak memerlukan biaya. Kemudian dapat mengumpulkan data dalam skala menengah dan besar. Kemudian sederhana dan efektif dalam mengeksplorasi hubungan data, keterkaitan antara jaringan publikasi, sitasi, dan kata kuncinya. Kemudian dapat memvisualisasikan hubungan bibliometrik dengan entitas yang berbeda seperti penulis, artikel jurnal, negara, dan lembaga penelitiannya. Jadi dari gambar
yang ada di slide itu dapat diketahui kalau di sini itu contohnya menggunakan kata kunci. Jadi dari sini tuh terlihat kata kunci yang paling besar itu merupakan kata kunci yang sering disebut di berbagai jurnal seperti itu. Next. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri itu terdapat pada slide ini. Untuk kelebihannya dapat berperan sebagai indikator aktivitas dan kinerja penelitian. Kemudian dapat juga untuk mempengaruhi kebijakan sains dalam suatu negara dan juga untuk memandu perkembangan penelitian ilmiah. Maksudnya di sini apa? Maksudnya karena viewer ini menampilkan sejumlah kata kunci tertentu terkait dengan topik tertentu dari suatu penelitian, harapannya untuk kedepannya ketika kita hendak meneliti terkait satu hal, contohnya kita akan meneliti tentang tembakau. Nah, dari bibliometrik sendiri itu kita bisa tahu bahwa tren penelitiannya itu topiknya itu ke arah mana gitu. Kalau misalnya pengembangannya itu sudah mencapai titik di mana pemanfaatan dan lain-lain, kedepannya itu bisa dikembangkan lagi mengenai pemanfaatan tersebut. Seperti itu dalam suatu negara. Karena apa? Karena semakin berkembangnya suatu penelitian itu dari negara juga pastinya akan mendukung itu, dan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan terkait dengan proses jalannya keberhasilannya penelitian itu juga akan didukung oleh negara. Seperti itu. Dan untuk kekurangannya sendiri, itu viewer hanya berfokus pada penerbitan ilmiah. Kemudian dapat mengarah ke presentasi informasi secara mekanis. Kemudian konten ilmiah hasil dari software itu terbilang kurang menarik untuk pembaca umum. Karena apa? Karena mungkin karena di sini itu jurnalnya membahas mengenai rekapan dari beberapa jurnal atau meninjau ulang manuskrip-manuskrip tertentu, jadinya itu bukan berisi mengenai insight baru gitu, tapi lebih ke pembahasan mengenai pengembangan-pengembangan dari berbagai jurnal dari rentang waktu satu ke rentang waktu berikutnya. Sehingga konten-kontennya itu ya hanya membahas mengenai trennya itu, tren jurnalnya, bukan informasi baru mengenai suatu hal seperti itu. Next. Viewer juga menganalisis hubungan antara istilah yang berbeda dalam suatu penelitian, dan software tersebut juga dapat memvisualisasikan seberapa sering istilah muncul dalam artikel akademik dan juga berfungsi untuk mengeksplorasi ide-ide dasar dalam studi awal suatu penelitian. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita melihat dari gambar ini dan diketahui kata kuncinya itu apa aja terkait dengan penelitian, harapannya ketika kita sudah membaca terkait dengan ide-ide yang sudah tertampilkan di viewer ini, kita menjadi tahu kita nanti harus meneliti mengenai apa lagi yang kurang, apalagi yang penelitiannya belum banyak dilakukan. Nah, itu bisa menjadi peluang buat penelitian kita selanjutnya. Next. Kemudian untuk contoh penggunaan viewer sendiri, itu di jurnal ini itu contohnya mengenai ini ya, mengumpulkan jurnal-jurnal dari Scopus pada tahun 2009 hingga 2021, kemudian menganalisis materi publikasinya dengan memasukkan istilah-istilah penting yang terdapat di setiap papernya, kemudian dapat divisualisasikan dengan viewer dan dihasilkan tautan antara istilah-istilah keyword tadi yang sudah dimasukkan ke dalam software tersebut. Nah, kekuatan hubungan antara istilah ini akan menunjukkan seberapa sering istilah itu muncul dalam suatu publikasi, dan untuk garis-garis yang lebih tebal yang lainnya, itu ada tandanya sendiri yang mana menunjukkan hubungan yang lebih kuat antara istilah dan frekuensi yang lebih tinggi. Next. Untuk contoh penggunaan viewer sendiri, tahapan-tahapannya juga akan saya bahas. Yang pertama itu kita harus mengkoleksi jurnal-jurnalnya dulu. Jadi misalnya kita fokus ke penelitian satu hal.
satu hal itu contoh kita penelitian tembakau. Nah, jadi kita memasukkan dulu kata kunci di Scopus untuk mencari jurnal-jurnal itu. Misalkan kita memilih dua kata kunci, yaitu Nicotiana dan tobacco. Nah, dari situ kita mengambil jurnal-jurnal yang sekiranya berkaitan dengan waktu yang kita telah tentukan. Contoh kita sudah menentukan mau memakai rentang waktu dari tahun 2010 hingga tahun 2024. Atau misalnya dari tahun 2000 hingga 2024. Dengan rentang waktu itu, kita harus mengumpulkan jurnal-jurnal terkaitnya, entah itu membahas mengenai potensi atau membahas mengenai dasar teori murni terkait dengan struktur dan fungsi tumbuhan tembakaunya atau mengenai genetikanya, gennya, itu semua. Cek Kak Ika. Baik teman-teman, mungkin ini Kak Ika sedang ada kendala sinyal, sedang saya hubungi kembali. Maaf teman-teman, tadi sempat terlempar karena kendala sinyal. Nah, mungkin bisa saya lanjutkan ya. Terkait tadi sudah sampai di tata cara atau tutorial penggunaan VOS Viewer. Kemudian langkah-langkah selanjutnya itu adalah mendownload softwarenya dan menginstal. Nah, di situ itu nanti ada, bisa next ya Kak, kita tolong. Di situ nanti ada fitur-fitur tertentu yang mana bisa disesuaikan dengan keinginan kita, seperti memasukkan berapa kata kunci, kemudian memasukkan tahun atau uh, ingin melihat tahun atau melihat kata kunci yang saling berkaitan atau melihat trennya. Di situ bisa dilihat, bisa langsung aja ke visualisasinya Kak, minta tolong di slide-slide selanjutnya. Nah, ini merupakan tahap-tahapannya. Untuk pengaturannya sendiri itu bisa mengacu di jurnal atau melihat dari tutorial-tutorial tertentu, tapi nanti hasilnya itu akan sama berupa gambar
mengenai visualisasi tentang keterkaitan antara keyword atau negara atau juga autornya. Boleh next lagi, Kak? Selanjutnya. Nah, ini dari visualisasi penggunaan software VS Viewer. Kalau di sini itu yang paling besar, itu yang paling di tengah, itu merupakan kata kuncinya, dan semakin besar kata kunci yang terlihat dalam visualisasi itu menandakan bahwa penelitian mengenai topik tersebut itu banyak dilakukan. Dan sebaliknya, ketika semakin transparan atau semakin kecil tulisan mengenai topik atau kata kunci suatu penelitian, berarti semakin jarang atau belum banyak penelitian itu dilakukan. Seperti itu. Oke, next, Kak. Nah, kalau di sini itu juga ada visualisasi mengenai rentang tahunnya, dan warnanya itu menyesuaikan skala tahun yang ada di pojok bawah itu sudah menyesuaikan tahunnya. Bisa dilihat ya, teman-teman. Next. Dan untuk visualisasinya ingin seperti apa juga itu bisa diatur di dalam software tersebut. Oke, jadi kesimpulannya bahwa VOS Viewer sendiri itu merupakan software yang dapat mempermudah pemetaan publikasi untuk mendukung perkembangan dari penelitian dan untuk mempermudah mengenai penggalian ide untuk penelitian di masa depan. Seperti itu kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Saya kembalikan ke Kak Ilham, terima kasih. Baik, terima kasih sekali kepada Kak Vika ya Kak atas pemaparannya. Jadi Kak Vika ini membahas jurnal yang menyebutkan tentang Force Viewer. Nah, ini jujur saya baru pertama kali dengar, namun kelihatannya sangat menarik ya teman-teman, karena ini memudahkan kita dalam menyusun suatu artikel, dalam suatu pembacaan. Nah, ini saya ada pertanyaan Pak sebelumnya, dan dipersilakan juga kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya teman-teman. Tapi ini saya punya pertanyaan pribadi, penasaran juga. Jadi ini kalau dilihat dari tahapannya, berarti kita harus punya jurnalnya dulu ya Pak. Maksudnya dia tidak menyebar dari softwarenya, nanti dia yang cari jurnal, kemudian kita dapat semua jurnalnya, tapi kita mengumpulkan jurnal, kemudian si post viewer ini yang menganalisis untuk kita. Dalam artian kalau misalnya kita yang cari, berarti kan dia tidak bisa menjangkau jurnal-jurnal yang tidak open access. Maksudnya kalau misalnya restrict, berarti kan kita harus download dulu, kemudian baru dibaca. Atau bagaimana ya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya Kak, izin menjawab. Jadi terkait dengan itu, benar tadi seperti yang udah ditanyakan juga, kalau misalnya kita mau pakai ini, jurnalnya dari mana gitu ya. Berarti jurnalnya itu ya emang kita harus cari sendiri gitu sumbernya dari mana. Contohnya itu dari Scopus. Nah, kenapa milih Scopus? Karena dari Scopus itu jurnal-jurnal yang sudah termasuk ke situ itu udah ibaratnya itu udah terseleksi gitu dari jurnal-jurnal yang itu kurang bagus kualitasnya, seperti itu. Dan untuk jurnal-jurnalnya sendiri itu emang manual ya nyarinya, jadi dalam rentang waktu tertentu, misalnya kita mau berapa dekade, misalkan 1 dekade atau 2 dekade, berarti dalam rentang waktu yang telah ditentukan itu, kita cari setiap tahunnya apakah ada jurnal-jurnal yang meneliti tentang kata kunci yang sudah dimasukkan di Scopus itu, atau misalnya di 1 tahun itu nggak ada, itu nggak apa-apa. Tapi yang penting dalam rentang waktu 1 dekade itu ada jurnal-jurnal yang terkumpulkan, dan itu jurnalnya yang dikumpulkan itu nggak cuma 5 atau 10 ya, tapi banyak gitu, lebih dari 20 gitu. Terus untuk menghindari jurnal-jurnal yang kurang baik, juga makanya kita harus hati-hati dalam pemilihannya, dan untuk memasukkan kata kunci juga sebenarnya harus tepat. Kenapa? Karena nanti bisa mempengaruhi hasilnya. Ketika jurnal-jurnal yang kita kumpulkan itu masih ada beberapa yang belum masuk,
itu kan berarti nanti mempengaruhi dari visualisasi VOS viewer itu sendiri gitu. Jadi untuk mendapatkan hasil visualisasi menggunakan VOS viewer itu kita harus mencari jurnalnya terlebih dahulu dan memasukkannya ke dalam Mendeley seperti itu. Nanti akan bisa dihubungkan antara Mendeley dengan software VOS viewer-nya. Seperti itu, Kak. Apakah sudah cukup menjawab? Sangat menjawab, Kak Ika. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman sekalian, hadirin sekalian, sangat dipersilakan untuk memberikan pertanyaan maupun tanggapan atas pemaparan dari Kak. Bisa satu pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akan bertanya lagi ya Kak Tika. Ini maaf Kak, saya agak miss di sini tentang hubungannya dengan Mendeley. Jadi ini nanti uh, saat kita menggunakan fast viewer, kita perlu konekkan dengan Mendeley dulu, atau kita bisa memanfaatkan Mendeley juga, dalam artian Mendeley ini tidak wajib. Atau misalnya nanti kita upload di Mendeley dulu, kemudian baru pakai fast viewer-nya, atau fast viewer ini bisa berdiri sendiri tanpa ada Mendeley. Ya urusannya kalau baca ya baca. Ini sih gimana ya, Kak? Mohon maaf, kurang jelas suaranya. Oh ya, mohon maaf Kak. Jadi tentang relevansinya hubungannya dengan Mendeley ini, apakah kita juga harus menggunakan Mendeley ini dalam menggunakannya, atau Mendeley ini hanya suatu yang memudahkan supaya kita bisa menggunakan fast viewer? Oh, baik. Sebenarnya untuk itu kita bisa langsung nge-save di ini ya, di apa namanya di laptop. Tapi kalau yang dari sepengetahuan saya itu kita harus pakai Mendeley. Karena apa? Karena dari Mendeley itu nantinya bisa direkap juga mengenai variabel-variabel tiap jurnalnya. Contohnya itu kan nanti di VS Viewer sendiri kan kita nggak cuma analisis dari kata kuncinya ya, tapi analisis juga negaranya, kemudian volumenya, terus apa lagi, pokoknya auto dan lain-lain. Nah, dari Mendeley itu nanti langsung bisa rekap jadi satu seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti uh, kita mau visualisasi, itu lebih mudah dengan Mendeley. Nah, beda kalau misalnya kita nge-save langsung di laptop gitu. Kalau gitu kan nanti nggak ada perangkat atau nggak ada alat yang mendukung kita untuk merekap setiap variabel-variabel dalam jurnal-jurnal yang sudah kita cari. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sekali Kak Tika atas jawabannya dan juga pemaparan yang luar biasa. Oke, baik teman-teman semua. Demikian merupakan pemaparan dari pemateri ketiga. Tidak terasa kita sudah berada di ujung acara, namun sebelum mengakhiri acara, mari kita dokumentasikan kegiatan pada sore hari. Kepada teman-teman sekalian,